Kiai Haji Saifuddin Zuhri dilahirkan di Kampung Cibalagbag Cikiangir Mandalaguna Salopa Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus 1938 Masehi. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Haji Hudaeli dan ibu yang bernama Hajah Sukmi. Kedua orang tuanya ini termasuk orang awam, bukan kiai dan bunyai, namun mereka hanya petani yang terkenal akan taat dan patuh dalam beragama. Maka tak heran Saifuddin kecil dididik disiplin dalam beribadah, khususnya dalam menimba ilmu agama, pada tahun 1946 hingga 1952. Beliau belajar formal yaitu sekolah rakyat di daerah Salopa. Di samping sekolah, beliau juga belajar ilmu agama pada ustadz yang ada di kampungnya, Cikiangir. Di antara guru-gurunya adalah 1. Ustadz Ahmad, 2. Haji Fadli, 3. Haji Zakaria, 4. Ustadz Hadia, 5. Ustadz Sukirman, pamannya. Saat beliau belajar, kondisi daerah tersebut sangatlah tidak aman, sebab orang yang sekolah terlebih belajar ilmu agama rentan akan ancaman oleh penjajah. Hal itu membuat orang tuanya cemas, sehingga Saifuddin Zuhri dipesantrenkan ke Cilendek, daerah Tasikmalaya. Di sana beliau belajar kepada Kiai Haji Baharun, seorang kiai yang sangat alim dan karismatik, dengan tekun, sungguh-sungguh dan menghafal ilmu yang sudah diajarkan. Selama 8 tahun beliau mengaji kepada Kiai Haji Baharun, akhirnya beliau mampu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, dari mulai ilmu tauhid, ilmu fikih, tasawuf, mantik, balaghah, nahwu, syorof, arud, bayan, ma'ani dan lain sebagainya. Saat di pesantren Cilendek, beliau selain menjadi santri juga dipercaya menjadi lurah santri dan membantu kiai untuk mengajar santri yang lainnya. Setelah itu beliau dipanggil oleh Kiai Baharun dan disuruh meneruskan mengajinya ke Cibeuti Kawalu pimpinan Kiai Haji Zainal Muttaqin. Beliau sangat takzim dan kagum kepada gurunya ketika belajar kitab kuning. Gurunya tidak pernah melihat kitab, karena beliau hafal semua kitab-kitab yang diajarkan. Namun baru 20 hari mengaji, Kiai Haji Saifuddin Zuhri dipanggil gurunya agar meneruskan ngajinya ke daerah Cinangsi atau Cikoneng kepada Kiai Haji Zakaria. Tak lama kemudian, baru 10 bulan belajar beliau dipanggil kembali oleh sang guru untuk meneruskan pendidikannya ke daerah Ciharasyas, Cibereum yang diasuh oleh Kiai Haji Jailani. Setelah belajar selama setahun, beliau diamanahi sang guru untuk meneruskan studi ke daerah Kresek, Cibatu yang dipimpin oleh Kiai Haji Busyrol Karim. Ketika sampai di tempat beliau langsung disambut oleh gurunya. Namun, baru 40 hari beliau tiba-tiba dipanggil oleh gurunya dan disuruh meneruskan belajarnya ke daerah Sumur Sari, Pasir Jengkol kepada Kiai Haji Muhyiddin. Di pesantren ini, sangat unik dan aneh, beliau hanya sebatas sowan kemudian diajak makan oleh Kiai dan 2 jam kemudian beliau diamanahi untuk meneruskan pesantrennya ke daerah Sagaranten, Kiai Haji Dimyati. Akhirnya beliau berangkat dan begitu tiba di Sagaranten, beliau belajar hanya 1 hari 3 jam lalu melanjutkan belajarnya ke daerah Sayuran, Cikajang kepada Kiai Haji Muhammad Nawawi. Di sana beliau hanya 3 minggu, beliau dipanggil Kiai disuruh meneruskan pendidikannya ke Sirnasari dan belajar selama 2 minggu. Dan yang terakhir beliau belajar di pesantren Riyadul Alfiyah yang dipimpin oleh Raden Usman Sadang Garut. Selama menuntut ilmu, beliau selalu menunjukkan sikap yang tekun dan rajin karena didorong oleh sesuatu keinginan yang memang sudah tertanam sejak kecil. Namun perjalanannya dalam menuntut ilmu itu tidak selamanya berjalan mulus. Beliau kerap kali merasakan keadaan yang pahit, terutama kurangnya biaya dan bekal. Di kampung halamannya, orang tuanya sering mengalami masa paceklik. Keadaan ini sering menimbulkan lambatnya kiriman bekal untuk menyambung hidup sehari-hari. Pada saat demikian, untuk memperoleh sesuap nasi saja terpaksa harus berjualan kayu bakar, membuat arang kayu untuk dijual, dan bekerja di pabrik tahu. Ketika mesantren di pesantren Sayuran Cikajang Garut, beliau pernah tidak menemukan makanan selama 7 hari 7 malam, dan akhirnya beliau hanya minum air mentah. Namun keadaan itu semua sama sekali tidak membuat cita-citanya untuk kandas di tengah jalan. Bahkan dengan bermodalkan keyakinan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta, beliau tetap meneruskan cita-citanya untuk menuntut ilmu dan sampailah beliau pada sanatnya untuk bermukim dengan membawa ilmu agama, dan dihiasi dengan sikapnya yang sabar, tawakal, dan penuh tawadhu. Beliau mendalami ilmu agama di 10 pesantren diantaranya. 1. Cilendek, Kiai Haji Baharun, selama 8 tahun, 2. Cibeuti Kawalu tahun 1953, Kiai Haji Zainal Muttaqin, selama 20 hari, 3. Cinangsi Cikoneng tahun 1954, Kiai Haji Zakaria, selama 10 bulan, 4. Ciharasyas Cibeuraum,
Kiai Haji Jaelani, selama 1 tahun, 1954 hingga 1955. 5. Kresek Cibatu, Kiai Haji Busyrol Karim, selama 40 hari. 6. Sumur Sari Pasir Jengkol, Kiai Haji Muhyiddin, selama 2 jam setengah. 7. Sagaranten, Kiai Haji Dimyati, selama 1 malam 3 jam. 8. Sayuran Cikajang, Kiai Haji Muhammad Nawawi, selama 3 minggu. 9. Sirnasari selama 2 minggu. 10. Riyadul Alfiyah Sadang Garut, Kiai Haji Raden Utsman. Dari 10 pesantren tersebut, beliau tidak pernah meminta pindah dan kesemuanya itu atas petunjuk gurunya sehingga tak heranlah ilmunya banyak juga bermanfaat. Tak lama kemudian beliau menikah dengan Hajah Rohbiah, putri dari pamannya sendiri yang bernama Haji Hasbullah, Haji Isyarah. Dari pernikahannya itu, beliau dikaruniai 7 anak, 4 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu 1. Kiai Haji Busyrol Karim dan Nyai Haji M. Salamah, menantu. 2. Nyai Haji Ainur Laila dan Drs Haji Unang Mulyadi, menantu. 3. Kiai Haji Acep Salahuddin dan Nyai Haji Tina Yunita, menantu. 4. Nyai Haji Enung Nurmala Zahra dan Haji Ismail Salim, menantu. 5. Nyai Haji Ade Zahratul Fuadah SAG dan Kiai Haji Mahpudin SAG, menantu. 6. Kiai Haji Ib Miftahul Faus SAG Nyai Haji In Mariana, menantu. 7. Kiai Haji M. Sofiuddin Zuhri beserta istri. Pada tanggal 18 Agustus 1964, Kiai Haji Sapuddin Zuhri mendirikan pesantren yang bernama Baitul Hikmah yang semulanya bernama Pesantren Haur Kuning karena dihubungkan dengan lokasi pondok tersebut di Puncak Haur. Namun menurut beliau penamaan pesantren tersebut itu tidak ada kaitannya dengan Puncak Haur. Penamaan tersebut diberikan Kiai Haji Muhammad Nawawi Cikajang Garut pada saat Kiai Haji Sapuddin Zuhri menimba ilmu di sana. Bertalian dengan nama Haur Kuning ini Kiai Haji Jaelani. Pimpinan pesantren Ciharasyas Cibereum Tasikmalaya memberikan penafsiran sebagai berikut. Haur, bahasa Arab, berarti bidadari. Kuning, Qanaah, bahasa Arab, berarti menerima segala kenyataan yang ada dengan penuh kesabaran. Tetapi salah seorang mukimin menafsirkan sebagai berikut. Haur, bahasa Arab, berarti bidadari yang menjadi panutan setiap orang. Kuning, bahasa Indonesia, melambangkan warna dan suasana cerah, damai dan berwibawa. Jadi dengan nama Haur Kuning diharapkan pesantren ini akan menjadi panutan umat yang membawa kepada suasana yang terang, terlepas dari kebodohan dan dapat menerangi jalan kebenaran dan menciptakan suasana aman tentram bagi masyarakat sekitarnya. Nama Baitul Hikmah diberikan pengasuh pesantren, sepulangnya dari Tanah Suci Mekah pada tahun 1978. Menurut keterangan beliau sewaktu tawaf di Baitullah tepatnya waktu berdoa di Multazam, ada suara beberapa kali menyebut Baitul Hikmah, sehingga beliau mempunyai firasat bahwa pesantren ini harus diberi nama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah berarti rumah ilmu. Sesuai dengan fungsi pesantren sebagai lembaga ilmu diharapkan mampu mencetak kader muslim yang betul-betul menguasai ilmu agama untuk diamalkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pesantren ini sangat terkenal akan nahu syarafnya sehingga tidak heran pasti alumni pesantren beliau sangat mahir dalam membaca kitab-kitab kuning. Di samping pesantren beliau juga mendirikan sekolah formal yaitu MTS dan MA Baitul Hikmah. Pesan Kiai Haji Sapuddin Zuhri. 1. Wajib mempertahankan akidah, syariah, akhlak ahlus sunnah wal jamaah. 2. Wajib sholat berjamaah awal waktu di masjid. 3. Jangan berhenti mengaji. 4. Anak dan cucu wajib dipesantrenkan. 5. Harus menjadi NU. 6. Hati jangan terpaut pada dunia, namun harus selalu terpaut pada akhirat.